warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Sahabat sekalian, jumpa lagi di channel ini. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat, diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik sahabat sekalian, kita melanjutkan video selanjutnya mengenai kajian singkat penjelasan tentang kitab fikih ibtida atau kelas pemula, yakni kitab Risalatul Jami'ah yang disusun oleh Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi. Mudah-mudahan kita mendapatkan barokah daripada kitab beliau. Baik, sahabat-sahabat sekalian, mari sama-sama kita mulai kajian singkat mengenai kitab Risalatul Jami'ah di bagian muqaddimah yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ajma'in. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fi darinya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana video sebelumnya, kita telah membaca bagian awal muqaddimah sampai di lafaz Muhammadin. Kemudian dilanjutkan wa ala alihi, dan juga semoga salawat dan salam tercurah kepada keluarganya Nabi, wa sahbihi, dan sahabatnya Nabi, wa sallama, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan salam kepada Nabi Muhammad, keluarganya beliau, dan juga sahabatnya. Kemudian musannif melanjutkan dengan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi, adapun mencari ilmu, itu fardhatun, hukumnya wajib, ala kulli muslimin, atas setiap orang muslim. Nah, maksud talabul ilmi di sini adalah al-muradu bi talabil ilmi fi hadzal hadis. Jadi yang dimaksud lafaz talabul ilmi atau makna talabul ilmi dalam hadis ini adalah ilmu yang tidak diizinkan bagi setiap mukallaf untuk tidak mengetahuinya. Jadi yang dimaksud ilmu yang wajib dicari ini adalah ilmu yang tidak boleh tidak tahu oleh seorang mukallaf. Berarti harus dicari ilmu tersebut. Apabila tidak dicari, maka hukumnya menjadi dosa. Karena hukum mencari ilmu itu di dalam hadis ini adalah fardhatun, yakni wajib. Sedangkan definisi wajib adalah apabila kita kerjakan mendapatkan pahala, apabila kita tinggalkan akan mendapatkan dosa. Kemudian yang dimaksud wal ilmul wajib, yang dimaksud dengan ilmu yang wajib itu adalah huwa ilmul aqaid al wajibati, yaitu ilmu yang berkaitan dengan akidah. Akidah ini ilmu yang mempelajari tentang Allah Subhanahu wa taala, tentang sifatnya, af'alnya, dan juga tentang sifat 20 yang wajib dan sifat Allah yang lainnya. Kemudian wal ibadatil wajibah, termasuk daripada ilmu yang wajib adalah kita mempelajari ilmu tentang cara beribadah yang hukumnya wajib kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal muamalatil wajibah, begitu juga termasuk daripada ilmu yang wajib di sini adalah ilmu tentang bermuamalah yang hukumnya wajib, wa tarkul munhiyat, dan juga ilmu tentang meninggalkan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah penjelasan mengenai makna thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Jadi namanya thalabul ilmi, hukumnya wajib kepada siapa? Ala kulli muslimin, atas setiap orang muslim. Di sini lafaznya memang seorang muslim, akan tetapi lafaz di sini mencakup bagi seorang muslim laki-laki maupun muslimah perempuan. Jadi mencari ilmu yang wajib diketahui oleh seorang mukallaf itu hukumnya wajib bagi seorang muslim laki-laki maupun muslimah. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan, ada sabda juga dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam,
Man salaka, adapun barang siapa itu salaka berjalan siapa man, tariqon kepada satu jalan. Yaltamisu mencari siapa man, fiha di dalam jalan tersebut, ilman akan satu ilmu, salakallahu maka Allah akan mempermudah bihi dengannya, tariqon akan satu jalan, ilal jannati menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadis kedua di sini adalah menerangkan Allah akan memberikan kemudahan untuk menuju surganya dengan cara atau wasilah orang yang belajar ilmu atau mencari ilmu. Sebagaimana hadis yang telah dibaca tadi. Maksudnya adalah apabila kita mencari ilmu dan kita mengamalkannya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, itu merupakan cara yang dimudahkan oleh Allah untuk mendapatkan ridhonya sehingga kita bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala melalui ilmu yang kita cari, yang kita amalkan. Kemudian wa ba'du, dan setelah musannif menulis atau mengucapkan basmalah dan juga hamdalah, kemudian bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fahadhihi masailu mukhtasaratun. Maka adapun ini itu adalah masailu mukhtasaratun. Beberapa masalah-masalah mukhtasarah yang ringkas. Bagaimana kita ketahui bahwa kitab ini adalah kitab levelnya ibtida. Jadi musannif di sini meringkas permasalahan-permasalahan yang sekiranya penting untuk diketahui oleh pemula, khususnya dalam orang yang ingin mempelajari ilmu fikih. Jadi di sini adalah rangkuman tentang masalah yang ringkas atau mukhtasar. Sebagaimana kita ketahui, makna al-mukhtasar adalah qalla ma qalla lafzuhu wa kathura ma'nahu. Ya ini sesuatu atau kalimat yang ringkas lafaznya akan tetapi maknanya luas atau banyak. Kemudian mimba dikutubi hujjatil Islam. Jadi masail-masail yang ringkas ini sebagian itu diambil dari beberapa kitabnya Hujjatil Islam. Ini Hujjatil Islam adalah laqabnya Al-Imam Al-Ghazali. Al-Ghazali yaitu Imam Ghazali, ghaliban halnya umumnya. Jadi para sahabat sekalian, kitab yang akan kita baca ini adalah kitab yang berisi tentang hukum-hukum syariat yang galibnya umumnya diambil daripada kitab-kitabnya Al-Imam Hujjatul Islam Al-Ghazali. Man arafaha, adapun barang siapa arafa mengetahui siapa manha akan masailu mukhtasarah, wa amila dan mengamalkan siapa man biha dengan masail mukhtasarah, narju lahu minallah, mengharap siapa kami lahu bagi orang tersebut minallahi dari Allah, ayyakuna agar supaya si orang yang mempelajari masail mukhtasar ini min ahlil ilmi zahiran, daripada ahlu ilmi secara zahir, wa batinan dan juga ahlul ilmi secara batin. Wabillahi taufiqi, dan itu tetap hanya kepada Allah at-taufiqu, adapun taufik. Jadi musannif di sini mendoakan kepada kita semua, yang mana lafaz doa dari beliau adalah man arafaha wa amila biha, barang siapa yang mengenal, tahu masail-masail kitab ini, wa amila biha kemudian juga mengamalkan daripada isi kitab ini, narjulahu minallahi, kami yakni musannif mengatakan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk orang yang mempelajari dan mengamalkan kitab ini min ahlil ilmi zahiran wa batinan, tergolong daripada orang yang ahli ilmu secara zahir dan juga secara batin. Nah, yang dimaksud dengan ilmu zahir yakni adalah huwa ilmu ahkami syariah, yakni orang yang mengetahui hukum-hukum syariat. Dan dimaksud dengan al-ilmu batin adalah huwa ilmul qulubi wal haqiqati wa huwa minasyari'ati. Ya, ilmu batin itu maksudnya adalah ilmu tentang hati dan juga ilmu tentang hakikat.
Yang mana ilmu batin di sini adalah termasuk daripada ilmu syariat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi para sahabat sekalian, kita didoakan oleh beliau, oleh penyusun kitab ini. Kalau kita mempelajarinya, mengetahuinya, mengamalkan kitab ini, beliau penyusun atau musannif mendoakan supaya kita menjadi ahlul ilmi baik secara zahir maupun secara batin. Wabillahi taufik, dan hanya kepada Allah adapun taufik, yakni taufik. Yang dimaksud dengan taufik adalah khalqu qudrati ta'ah fil abdi. Nah, yang artinya adalah kecenderungan kuat beramal taat yang diciptakan kepada hamba. Ya, ini lawan daripada al-khudlan. Al-khudlan ini adalah lawan kata dari at-taufiq, yang mana makna al-khudlan adalah khalqu qudratil ma'siyati fil abdi. Ya, ini kecenderungan yang kuat dalam bermaksiat yang diciptakan Allah di dalam diri hamba. Mudah-mudahan pada kesempatan kali ini Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wallahu alam bishawab. Para sahabat sekalian, demikianlah video kali ini tentang penutup daripada muqaddimah kedua dari kitab Risalatul Jami'ah. Mudah-mudahan penjelasan singkat ini bisa kita pahami bersama. Kita mohon kepada Allah supaya kita bisa memahami dan mengamalkan kitab ini agar supaya kita mendapatkan doa daripada musannif ini menjadi ahlul ilmi zahiran wa batinan. Amin ya rabbal alamin. Ini saja, mudah-mudahan bermanfaat. Allah as'alu ila qawmi thariq wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.